Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Putri Nina dengan NIM 859T48857. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka Kupang, Prodi PGSD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, Filsafat Ilmu. Di sini saya akan menjelaskan soal yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengamati dan memperkuat eksistensi, keilmuan, dan nilai pendidikan. Filsafat ilmu adalah landasan berpikir dan mempelajari asal-usul, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Dalam konteks pendidikan, filsafat ilmu berperan sebagai fondasi yang menjaga dan memperkuat pendidikan dalam 3 hal. Yang pertama, eksistensi pendidikan. Filsafat ilmu menjawab pertanyaan mendasar, untuk apa pendidikan ada? Ia memberikan alasan rasional bahwa pendidikan bukan sekedar kegiatan mengajar, melainkan upaya sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi. Namun manusia, landasan filosofis pendidikan hanya menjadi rutinitas tanpa arah yang jelas. Yang kedua, keilmuan pendidikan. Filsafat ini menentukan metode dan cara kita memperoleh, menyusun, dan menyampaikan pengetahuan. Ia memastikan bahwa materi yang diajarkan di sekolah dasar itu benar, logis, dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya atau epistemologi. Ini membuat pendidikan menjadi ilmu yang sistematis, bukan sekedar mitos atau pendapat sembarangan. Yang ketiga, nilai-nilai pendidikan. Melalui aksiologi atau ilmu tentang nilai, filsafat ilmu memberi arah bahwa ilmu yang diajarkan haruslah ilmu yang bermanfaat baik dan bermoral. Ia memastikan pendidikan tidak hanya mencerdaskan otak, tapi juga membentuk karakter dan perilaku yang luhur. Singkatnya, filsafat ilmu membuat pendidikan menjadi berlandasan kebenaran, terstruktur, dan bermakna. Yang kedua itu soalnya bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan ini bersifat 2 arah. Jika filsafat ilmu adalah pondasi, maka pendidikan adalah wadah untuk tempat di mana filsafat ilmu hidup dan berkembang. Yang pertama itu sebagai laboratorium penerapan. Pendidikan adalah tempat menguji konsep-konsep filsafat ilmu. Misalnya teori tentang bagaimana manusia belajar atau sumber pengetahuan diuji coba dalam proses belajar mengajar. Jika berhasil, konsep ini diperkuat. Jika gagal, filsafat ini dievaluasi dan diperbaharui. Yang kedua itu melahirkan pemikiran baru. Pendidikan yang bermakna melatih manusia untuk berpikir kritis, meragukan, mencari bukti, dan berpikir mendalam. Ini adalah inti dari kegiatan berfilsafat. Sebaik pendidikan, semakin banyak pemikiran yang akan mengembangkan filsafat ilmu ke arah yang lebih maju. Yang ketiga itu mengkualitasasikan nilai. Pendidikan membawa nilai filsafat ilmu atau kebenaran, kebaikan, dan keindahan menjadi nyata dalam hidup sehari-hari. Filsafat ilmu yang hanya ada di buku tidak berguna, tapi melalui pendidikan, nilai itu menjadi perilaku yang nyata pada diri peserta didik. Yang soal nomor 3, mengapa filsafat ilmu disebut pisau, analisis atau antologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan pendidikan. Yang pertama, antologi. Apa itu? Ini adalah pisau untuk menelaah hakikat pendidikan. Contohnya, apa hakikat peserta didik? Apa anak kertas putih atau punya banyak bakat bawaan? Apa hakikat guru? Jawab itu menentukan cara kita mendidik. Yang kedua itu epistemologi, itu atau bagaimana kita tahu. Ini pisau untuk menelaah cara metode. Contohnya, bagaimana cara siswa belajar paling efektif? Apakah lewat mendengar, melihat, atau melakukan? Bagaimana kita memastikan materi itu benar? Ini membentuk strategi pembelajaran. Yang ketiga itu aksiologi atau untuk apa? Ini pisau untuk menelaah tujuan dan nilai. Contohnya, untuk apa kita mengajarkan materi ini? Adakah bermanfaat bagi siswa? Apakah mendidik karakter? Ini menjaga pendidikan agar tidak melencang dari tujuan kemanusiaan. Karena mampu menelaah secara mendalam dari hakikat, cara, hingga tujuan, maka filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis yang paling tajam bagi dunia pendidikan. Soal yang nomor keempat itu contoh konkret penerapan dalam praktik pendidikan. Mari kita melihat contoh nyata penerapan ketiga hal di atas dalam kurikulum Merdeka
dan proses pembelajarannya. Yang pertama itu dalam kebijakan kurikulum. Yang pertama secara ontologi, kurikulum Merdeka menyadari bahwa setiap anak itu unik dan berbeda, maka kurikulum ini dirancangkan fleksibel, tidak kaku satu ukuran untuk semua. Yang kedua secara epistemologi, pengetahuan ini tidak hanya dianggap sebagai hafalan, tapi dibangun lewat pengalaman nyata dan berpikir kritis. Yang ketiga itu secara aksiologi, tujuan bukan hanya nilai akademik, tapi membentuk profil pembelajaran Pancasila, yaitu manusia yang beriman, berakhlak, cerdas, dan berkarakter. Yang kedua itu dalam proses pembelajaran atau di kelas, yang saat guru mengajarkan materi lingkungan hidup secara ontologi, kita harus memahami lingkungan sebagai ciptaan Tuhan yang harus dijaga. Secara epistemologi, siswa belajar lewat observasi langsung ke lapangan, bukan hanya membawa buku. Secara aksiologi, tujuan agar siswa mencintai, menjaga alam, bukan sekedar tahu definisi ekosistem. Dari kesimpulan 4 poin penting di atas ini, saya menyimpulkan bahwa filsafat ilmu dan pendidikan itu tidak akan terpisahkan. Filsafat ilmu memberi arahan, landasan, dan ketajaman berpikir bagi pendidikan. Sebaliknya, pendidikan menjadi tempat filsafat ilmu tumbuh, diuji, dan memberi manfaat nyata bagi manusia. Tanpa filsafat, pendidikan buta arah. Tanpa pendidikan, filsafat hanya teori. Sekian dan dari presentasi saya hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang.